wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Azura Aulia. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Unhatta. Pada video kali ini, saya akan memberikan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing pada tingkat A2. Pada tingkat ini, saya mengangkat tema tentang kehidupan sehari-hari yang ada di Indonesia. Nah, dalam materi ini, saya tengah mengangkat 4 aspek keterampilan berbahasa Indonesia yang telah terintegrasi. Yang pertama, yaitu menyimak, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu listening. Yang kedua, ada berbicara atau speaking. Yang ketiga, ada membaca atau reading. Yang keempat, ada menulis atau writing. Nah, sebelum memasuki materi yang pertama, ada kalanya kalian menyiapkan pena dan juga buku. Materi yang pertama yaitu tentang cuaca dan juga geografis di Indonesia. Nah, di sini kalian akan menyimak kosakata apa saja yang akan saya berikan. Yang pertama yaitu panas. Dalam bahasa Inggris, hot. Contoh kalimat, hari ini sangat panas. Yang kedua, ada hujan. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu rain. Contoh kalimat, kemarin sore hujan deras. Yang ketiga, ada mendung. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu cloudy. Contoh kalimat, hari ini sangat mendung. Berikutnya ada musim hujan. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu rainy season. Nah, contoh kalimatnya yaitu di Indonesia ada musim hujan. Berikutnya ada gunung. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu mountain. Contoh kalimatnya, Gunung Bromo sangat terkenal di Jawa Timur. Berikutnya ada pulau. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu island. Contoh kalimat, Bali adalah salah satu pulau di Indonesia. Berikutnya ada berbicara. Nah, pada aspek kebahasan berbicara ini, cobalah kamu untuk menceritakan bagaimana kondisi kotamu dan juga bandingkan dengan negara asalmu. Misalnya, di Kota Padang saat ini sangat panas, sedangkan di negara saya sedang turun salju. Nah, berikutnya ada membaca. Cobalah membaca tentang cuaca hari ini dan juga kondisi geografis yang ada di Indonesia. Kamu bisa mencari informasi tersebut melalui website BMKG. Nah, di sana telah tertera bagaimana kondisi cuaca hari ini dan juga kondisi geografis yang ada di Indonesia. Berikutnya ada menulis. Di sini kamu bisa menulis tentang cuaca hari ini dan juga tulis tempat wisata favorit yang sering kamu kunjungi di Indonesia. Materi yang kedua yaitu tentang makanan tradisional Indonesia. Nah, cobalah simak kosakata apa saja yang akan saya berikan. Yang pertama ada rendang. Rendang merupakan daging khas Minang. Nah, rendang berasal dari kota Padang. Berikutnya ada gudeg. Gudeg merupakan makanan manis dari nangka. Gudeg merupakan makanan khas kota Yogyakarta. Nah, berikutnya ada kosakata pedas. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu spicy. Contoh kalimat, saya suka makanan pedas. Berikutnya ada goreng. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu fried. Contoh kalimat, saya makan ayam goreng. Nah, berikutnya ada manis. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu sweet. Contoh kalimat, es cendol rasanya manis. Berikutnya ada kukus. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu steam. Nah, contoh kalimatnya, kue itu dikukus, bukan digoreng. Nah, setelah menyimak tadi, cobalah untuk berbicara. Nah, pada berbicara ini,
coba jelaskan tentang makanan favoritmu yang ada di Indonesia dan coba tanyakan temanmu tentang makanan apa saja yang ada di Indonesia. Berikutnya ada membaca. Cobalah mencari tahu tentang makanan apa saja yang ada di Indonesia dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya yaitu menulis. Cobalah tulis resep sederhana makanan favorit yang paling kamu sukai yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya yang materi ketiga yaitu tentang kebiasaan dan norma sosial di Indonesia. Nah, kamu bisa simak kosakata apa saja yang saya berikan. Yang pertama ada sopan, dalam bahasa Inggrisnya yaitu polite. Dan contoh kalimatnya yaitu kita harus menyapa orang dewasa. Berikutnya ada gotong royong, dalam bahasa Inggrisnya yaitu working together. Contoh kalimatnya, warga kampung bergotong royong untuk membersihkan jalan. Berikutnya ada menyapa, dalam bahasa Inggrisnya yaitu to greet. Contoh kalimat, anak kecil harus menyapa orang dewasa. Berikutnya ada permisi, dalam bahasa Inggrisnya yaitu excuse me. Contoh kalimat, permisi, saya mau lewat. Berikutnya ada maaf, dalam bahasa Inggrisnya yaitu sorry. Contoh kalimat, maaf, saya terlambat datang. Kosakata berikutnya yaitu terima kasih, dalam bahasa Inggrisnya thank you. Contoh kalimat, terima kasih atas bantuanmu. Nah, berikutnya adalah keterampilan berbicara. Cobalah kamu untuk berlatih untuk menyapa ataupun berbicara sopan. Ajaklah temanmu untuk mengobrol dan berbicara ataupun berdialog. Bagaimana cara tata bahasa pembicaraan yang sopan? Nah, berikutnya adalah membaca. Cobalah cari informasi tentang bagaimana sikap sopan dan santun di dalam masyarakat. Nah, berikutnya yaitu menulis. Cobalah untuk membuat surat undangan mengajak warga kampung untuk bergotong royong membersihkan jalan. Nah, materi yang keempat yaitu tradisi dan pakaian adat yang ada di Indonesia. Cobalah untuk simak kosakata apa saja yang saya berikan. Yang pertama ada batik, dalam bahasa Inggrisnya yaitu traditional clothes. Contoh kalimat, saya menggunakan batik saat ke pesta. Berikutnya ada kebaya, dalam bahasa Inggrisnya yaitu traditional blouse. Contoh kalimat, perempuan memakai kebaya saat upacara. Berikutnya ada upacara adat, dalam bahasa Inggrisnya yaitu traditional ceremony. Contoh kalimat, di Bali setiap bulan ada upacara adat. Berikutnya ada pakaian adat, dalam bahasa Inggrisnya yaitu traditional dress. Contoh kalimat, setiap daerah memiliki pakaian adat. Berikutnya hari besar, dalam bahasa Inggris yaitu national atau religious holiday. Nah, setiap hari besar orang-orang akan memakai pakaian adat dari masing-masing daerahnya. Setelah menyimak, yaitu adalah berbicara. Nah, cobalah untuk ceritakan tentang pakaian adat yang ada di daerahmu ataupun pakaian adat yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah membaca. Cobalah baca tentang berita, hari batik nasional maupun hari-hari besar yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya adalah menulis. Cobalah tulis pengalaman kamu mengenakan pakaian adat ataupun ketika kamu mengikuti tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Nah, dari keempat materi tadi dapat kita simpulkan bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu penuh dengan keberagaman. Contohnya dari keberagaman pakaian adat, keberagaman makanan, dan juga berbagai macam perbedaan lainnya seperti ras dan juga suku. Nah, dari situ kita bisa juga mengetahui bagaimana sikap dan norma-norma yang ada di Indonesia, seperti saling menghormati orang tua, bergotong royong, dan juga saling membantu satu sama lain. Nah, dalam pembelajaran ini, kalian tidak hanya belajar bagaimana bahasa Indonesia itu, tetapi kalian juga belajar dan memahami bagaimana
bentuk-bentuk norma sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, itulah tadi materi-materi yang telah saya sampaikan. Semoga dengan materi tersebut bisa membantu kalian dalam memahami bahasa Indonesia. Semangat dalam menjalani aktivitasnya. Saya Ayu Azura Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.